gereja memberikan kepada kita salah satu perumpamaan yang luar biasa jalan cerita dan maknanya. Perumpamaan tentang anak yang hilang atau The Prodigal Son. Karena begitu sering kita membaca dan merenungkan perumpamaan anak yang hilang ini, yang begitu kaya, saya akan fokus pada satu poin saja, yakni ketika si bungsu sudah menerima harta warisan dari ayahnya, dia pergi kemana? Dia pergi ke negeri yang jauh. Nah, negeri yang jauh itu di mana sih? Tidak dikatakan dengan jelas di mana, apakah itu sebuah negara, kota, atau tempat, tidak ada namanya. Nah, di dalam terjemahan kitab suci bahasa Yunani, dikatakan si bungsu itu pergi ke Kora Makra. Nah, Makra itu artinya besar atau makroskopik. Nah, Kora artinya open space atau ruang terbuka atau ruang kosong. Dengan kata lain, si bungsu pergi ke negeri yang jauh itu adalah pergi ke great emptiness atau kekosongan yang besar. Jadi sangat bertolak belakang dengan kehidupan bersama ayahnya, di mana semuanya berkelimpahan, ya, banyak berkat. Tetapi malahan si bungsu memilih untuk pergi ke great emptiness atau kekosongan yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa si ayah, ya, membiarkan si bungsu pergi ke Kora Makra. Dan kita tahu akhirnya hidupnya berakhir sengsara, ya. Bukan sengsara membawa nikmat, tetapi nikmat yang sementara membawa sengsara. Allah, ya, menghormati, ya, kebebasan kita, ya. Jadi si ayah itu menghormati kebebasan si bungsu, menghargai kebebasan kita. Ketika kita memberontak melawan Tuhan, Tuhan tidak menjadikan kita seperti boneka yang harus menuruti apa yang Tuhan mau. Tetapi apa? Tuhan membiarkan kita untuk merasakan atau mengalami konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Karena Tuhan, sekali lagi, memberikan kebebasan. Jadi sang bapa, ya, membagikan miliknya. Apakah sebenarnya itu yang Tuhan mau? Apakah itu yang ayah mau kepada si sulung? Sebenarnya tidak. Tetapi si bungsu yang menuntut. Jadi sang ayah menghormati kebebasan si anak tersebut dan membiarkan itu terjadi. Dan inilah yang namanya tragedi, ya, tragedi dosa. Semuanya ada di sana, ya. Nah, apa selanjutnya? Ya. Si sulung, ya, sebenarnya juga berada dalam situasi Kora Makra. Walaupun tinggal bersama ayahnya, dia mengalami kekosongan yang besar. Bagaimana kita tahu? Dari caranya si sulung mengungkapkan perasaannya, ya. Dikatakan, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Nah, perhatikan baik-baik kata-kata melayani. Aku telah melayani, ya, dan tidak pernah melanggar, patuh, taat. Inilah sebuah relasi perintah, ya, taat, tidak pernah melanggar. Walaupun dekat dan sangat dekat secara fisik dengan ayahnya,
Si sulung tidak mengerti sang ayah. Inilah yang katakanlah bahasa bisnisnya dalam kora makra. Ya, aku bekerja supaya Tuhan memberikan ini dan itu. Tuhan tidak ingin kita berelasi dengannya dengan cara yang demikian. Ya, dalam bahasa Latin, do ut des, saya memberi supaya Tuhan memberi. Ya. Tapi Tuhan ingin kita berelasi dengannya dengan kebebasan mencintainya karena Dia lebih dahulu mencintai kita. Nah, sebagai akhir permenungan kita pada hari Minggu Prapaskah keempat ini, apakah kita juga saat ini berada di negeri yang jauh, di kora makra, entah berantah, entah itu sebagai anak bungsu atau sebagai anak sulung, ya, mari kita sama-sama kembali ke rumah Bapa, ya, di mana ada kelimpahan berkat yang bisa kita rasakan dan kita bisa membagikan berkat itu untuk orang lain. Tuhan memberkati.